وهبة الناس وصالح الجسد وروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على شيخنا مؤلف الكتاب الإمام عبد الرحمن السيوطي وأصولهم وأفورهم وسلم على شيخنا شان البنتاني وسلم على شيخنا أستاذنا شيخ حمد عبد الرحمن حسين وأصولهم وأفورهم وسلم على شيخنا أستاذنا كي حجي أحمد رفيع وسلم على شيخنا أستاذنا كي حجي مسلم برمي وأصولهم وأفورهم وسلم على شيخنا أستاذنا كي حجي يوسف محمد وأصولهم وأفورهم وسلم على شيخنا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد سقاف وسلم على الحبيب عبد الرحمن بن علي سقاف وسلم على الحبيب والسلام عليكم شافي أذمي وأصولهم وأفورهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inni aradtu an ajma'a kitaban للأخبار النبوية والآثار المروية بإسناد صحيح وثق فهذبت الأسانيد وجعلته 40 بابا في كل باب 10 أحاديث وسميته لباب الحديث وأستعين به بالله العظيم على القوم الكافرين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita membahas kitab yang Masya Allah luar biasa. Kitab tipis ya, yang dikarang oleh Syekhuna Al-Imam Abdurrahman As-Suyuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita futuh, istiqomah, Allah berikan kita ilmu yang manfaat sehingga kita bisa beramal daripada kitab ini yang menyampaikan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian-kajian hadis ya, di mana muallifnya yang bernama Al-Imam Abdurrahman As-Suyuti atau yang dikenal dengan Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti itu berasal dari kota yang bernama Asyut yang ada di kota Mesir, sehingga beliau itu digelari dengan nama As-Suyuti ya. Ada yang mengatakan beliau itu adalah orang Asyut, Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti ini termasuk daripada ulama mutaakhirin ya. Jadi kalau kita lihat runut sejarahnya itu ada ulama salaf, ada ulama khalaf, ada ulama mutaakhirin. Apa bedanya? Ya, ini sering saya sampaikan. Ulama salaf adalah ulama yang hidup pada 300 tahun kurun pertama Hijriah. Ya. 300 tahun Hijriah itu namanya ulama apa? Salaf. Siapa ulama salaf contohnya? Ya, imam yang 4. Siapa contohnya? Imam hadis yang 6. Ya, kalau imam mazhab berapa? 4. Kalau imam hadis 6. Tuh ya. Kalau qiraat 7. Nah, itu semua itu adanya di masa salaf. Ya. Imam hadis, imam fikih, imam qiraat semua di masa salaf. Gitu. Nah, adapun setelahnya, setelah 300 tahun itu ada yang namanya dengan masa ulama khalaf. Khalaf adalah setelahnya. Nah, setelah khalaf ada namanya ulama mutaakhirin. Nah, itulah zamannya Imam As-Suyuti ya. Jadi Imam Suyuti ini adalah ulama mutaakhir yang mana beliau itu dikenal dengan ulama yang mutafannin. Ya, ini. Ya. Ulama yang mutafannin. Apa sih mutafannin? Ulama yang ahli dalam berbagai macam disiplin ilmu. Ya. Jadi kalau kita ngelihat ulama macam-macam. Ya, ada ulama hadis, ada ulama tafsir, ada ulama fikih gitu. Tapi umumnya yang namanya ulama besar sekelas imam, ya kalau orang disebut dengan imam itu pasti ilmunya udah ya tabahur. Ilmunya sudah kayak samudra gitu ya. Kan ustadz ada ustadz kolam, ada ustadz sumur, ada ustadz laut gitu ya. Kalau ustadz kolam luas, cuman cetek.
Ya, ada ustadz sumur dalam cuman kagak luas gitu. Ada ustadz laut udah dalam luas ya. Jadi kalau masih apa namanya, masih kayak kolam ya panggilnya ustadz biasanya ya. Ustadz tuh yang kayak kolam gitu. Tapi kalau udah dalam itu kiai biasanya. Nah kalau yang udah luas itu namanya imam ya, atau syekh ya. Tuh, jadi Imam Suyuti ini dipanggil siapa? Imam. Tuh, kalau udah bergelar imam berarti ilmunya apa? Luas. Ya, tuh. Beliau memiliki karangan kata ulama kurang lebih 700 karangan, insyaallah. 700. Wakilah ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain karangannya 1000 kitab. Ya, insyaallah. Kita satu kitab aja nulis kagak hatam-hatam. Beliau nulis 1000 kitab. Ya. Nah, jadi pantas beliau itu tadi bergelar apa? Mutafannin gitu. Dan juga karangannya bukan hanya masalah ya masalah fikih doang, semua cabang ilmu beliau bahas. Ya. Sampai kalau kita ngaji nih, umur kita yang ngabisin kitab Imam Suyuti nggak habis-habis kayaknya. Ya, kitabnya Imam Suyuti kita kaji, agak habis-habis. Itu panjang bener tuh. Masalah apa aja ada, sampai masalah jima dibahas. Satu kitab khusus tentang kaifiat jima. Insyaallah ya. Namanya apa? Ada tuh di atas tuh, lupa namanya ya. Tuh. Emang kalau kitab kita jarang dibaca gitu. Yang penting dipraktekin aja, diamalin nih. Tuh. Luar biasa sampai masalah jima. Bukan satu kitab. Lebih dari satu kitab, mungkin 2 sampai 3 kitab. Itu yang Anda tahu ya. Tentang kaifiat bagaimana suami istri gitu, bagaimana kaifiatnya, kapan waktunya, bagaimana teknisnya, sampai teknisnya. Imam Suyuti ya. Saya masalah jin, masalah ruqyah, wow semua udah Imam Suyuti itu dibahas sama beliau. Gitu ya. Sampai-sampai beliau itu pernah dituduh plagiat, dituduh plagiat itu bahasa kita ya, ngutip apa namanya, yang mengcopy paste lah kitab orang, dibalas. Dibantah Imam Suyuti dengan nikarang kitab. Jadi balasannya apa? Ngarang kitab untuk ngebantah yang bilang beliau ini plagiat begitu ya. Jadi saking hebatnya ulama, mau ngejawab pertanyaan orang bikin apa? Kitab. Gitu. Sampai masalah hadis. Ya, ada orang nanya gitu. Ya, ini Imam nih hadis man arafa nafsah faqad arafa rabbah itu hadis bukan? Ditanya. Dijawab pakai kitab. Dikarang kitab. Namanya Qaulul Ashbah fi ma'rifatil hadis man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ya. Ada orang baca hadis an Abi Hurairatin tanwin. Wah, kan kita tahu kan an Abi Hurairah. Di itu ghairu munsharif karena isim alam dan takmar butoh. Setiap isim alam yang bertakmar butoh pasti ghairu munsharif. Imam Suyuti enggak. Ya, gimana ngejawabnya? Karang kitab. Namanya Izahatul Hayrah fi Sarfi Abi Hurairah. Jadi uniknya begitu. Pokoknya setiap ada orang nanya, jawab pakai kitab. Gitu. Hebatnya Imam Suyuti. Cuman tadi ya, kalau kitab-kitab jawaban begitu itu enggak tebal-tebal. Ya palingnya segini ya gitu. Segini juga puyeng kita ya. Bacanya belum tentu bisa. Nah, itulah hebatnya Imam As-Suyuti. Dan juga beliau adalah seorang wali min auliyaillah. Ya. Alhamdulillah. Tuh. Wali min auliyaillah. Tulis tuh wali, bukan sembarangan ya. Apa bukti karomahnya? Itu karomahnya. Apa karomahnya? Bisa ngarang kitab itu karomah. Ya, ente bisa nulis satu kitab dengan bener baik. Itu insya Allah itu tanda Allah sayang sama kita. Ya, nggak gampang kita mau ngarang kitab, mau nulis kitab ada aja urusan, mau nulis kitab anak nangis, lagi kosong badan sakit, sehat. Pala nggak muncul inspirasi, apaan aja ada aja halangannya. Makanya ketika kita bisa nulis satu buku itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana 1000 buku? Kalau bukan karomah apa namanya itu ya? Ya. Jadi Imam Suyuti digelar wali itu ya. Itu disebutkan dalam beberapa kitab. Cuman memang namanya ulama itu enggak di zamannya itu tidak memang dipanggil wali ya gitu. Jadi kalau ada kita kenal orang itu wali, jangan panggil wali gitu. Karena sebutan wali itu bukan sebutan umum gitu. Misal saya tahu nih Abid kayaknya wali nih, itu kan kayaknya.
Ya, bukan apa? Bukan yakin gitu. Ya. Jadi penyebutan aulia itu ya itu merupakan rahasia. Ya, orang yang bocorin rahasia jangan harap umurnya panjang, ya. Ente jadi orang soleh, dipilih sama Allah. Ente jadi orang pilihan, dikasih rahasia sama Allah. Ente lemes mulut ente, umur nggak panjang. Ya. Makanya kalau kita jadi wali-wali Allah berat. Rahasia kita jangankan rahasia Allah, rahasia orang kita bongkar-bongkar. Ya. Teman kita cerita, sampai lagi sama orang. Ini cerita ya rahasia lo doang. So kampung dikasih tahu dia. Bagaimana mau nerima rahasia Allah? Lisannya berat. Ya. Masalah dikatakan misalnya gitu ya, mulai dapat pangkat jadi wali. Dia tahu Raka umurnya pendek. Bohongnya pengen ngomong aja nih. Tuh. Makanya beratnya itu di situ. Sehingga muncullah istilah dalam ilmu sufi, ilmu tasawuf, tulis sudurul ahrar, dada para orang merdeka, para aulia, sudurul ahrar, kuburul asrar, ya. Kuburannya rahasia itu ya. Dada para aulia merupakan kubur segala rahasia. Artinya apa? Artinya apa yang mereka simpen ya di dalam hati mereka dari asrornya Allah itu banyak, ya. Jadi nggak mesti apa yang kita saksikan, nggak mesti apa yang kita lihat disampaikan gitu. Itulah beratnya kita memilih mana yang pantas disampaikan, mana yang enggak. Gitu ya. Mana yang rahasia, mana yang umum gitu. Makanya sampai hari kiamat pun yang namanya rahasia nggak boleh dibongkar-bongkar. Yang namanya rahasia illa biidznillah. Ya. Kecuali dengan izin Allah. Ya. Itu para aulia yang nulis kitab. Kayak Syekh Abdul Qadir Jalani nulis Sirrul Asrar. Namanya apa? Sirrul Asrar. Dari namanya itu keren banget. Sir rahasia, asrar segala rahasia. Rahasia dari segala rahasia. Sirrul Asrar. Itu kalau kita baca luar biasa. Kenapa beliau tulis? Karena sudah mendapatkan izin. Sudah mendapatkan apa? Izin. Baru boleh ditulis. Ya. Permasalahannya apakah kita tahu apa yang kita sampaikan dapat izin apa enggak gitu. Ya, makanya tadi saya katakan kalau ada orang yang diamanahkan sesuatu rahasia dari Allah tapi dia suka mengumbar-umbarnya, maka umurnya enggak panjang. Gitu. Umurnya enggak panjang gitu ya. Nah, itulah Imam As-Suyuti ya, wali min auliyaillah, termasuk wali min auliya. Di antara karomahnya yang pernah saya sebutkan, beliau itu pernah suatu kali ya sedang bersama khodimnya. Kata Imam Suyuti, ente mau ikut aneh enggak? Beliau di Mesir. Kemana ya Tuan? Aneh mau ke Masjidil Haram. Oh, yang benar. Coba pegang jubah aneh, dipegang jubahnya. Jalan enggak lama nyampe. Beberapa langkah sampai gitu. Ya. Nah, itu diceritakan setelah beliau meninggal. Jadi nggak ada karomah guru, karomah wali di umur-umur semasa beliau hidup. Itu bisa jadi fitnah itu. Ya, kalau ente melihat sesuatu yang menurut ente ajaib dari guru ente, jangan kisahkan ilah kepada guru atau simpan selesai. Gitu. Jangan cerita ke yang lain. Gitu. Nggak perlu guru kita di begitu-gituin, nggak perlu. Kenapa? Kalau sama orang yang percaya, alhamdulillah. Ya. Kalau orang yang nggak percaya, nauzubillah itu. Jadi fitnah buat gurunya. Apaan? Terbang guru. Dia aja ngangkat kaki sebelah aja nggak bisa. Mau sholatnya pakai tongkat, kakunya terbang gitu lah, kan ini ngaco. Jadi jangan cerita karomah ya guru kita. Ilah itu agar kita semakin yakin sama guru kita doang, selesai. Gitu ya. Kalau ente ketemu nanti ada ulama, ente belajar sama beliau, ketemu karomahnya dan sebagainya, uskut. Wala tatakallam. Diam aja udah nggak usah ngomong gitu ya. Tuh. Nah, itulah Imam As-Suyuti ya. Jadi beliau itu punya karomah ya, tapi yang paling gede karomahnya tadi ya, ngarang kitab itu, masya Allah. Karena gini, kalau karomah yang sifatnya keajaiban, ketakjuban, toyul art dan sebagainya itu hanya bisa dirasain sama sebagian orang. Tapi kalau karomah berupa kitab, kayak Imam Ghazali, sampai sekarang kita masih bisa rasain karomahnya, itu. Ya. Nah, itulah Imam Suyuti. Jadi buat perkenalan aja ya. Imam Suyuti ini memang nggak bisa kita bilang ulama hadis, karena beliau punya kitab tafsir. Kita nggak bisa bilang juga ulama tafsir karena beliau punya kitab fikih. Jadi kita nggak bisa bilang ini beliau ini ulama tafsir, nggak, bingung kita. Ya. Kan kalau misalnya kita lihat siapa misalnya di sini, misalnya Habib Fulan gitu misalnya, ini ulama ini bisa. Tapi kalau beliau ini semuanya, gitu ya. Makanya
semangat kita belajar. Nah, nyontoh beliau ini mutafannin ya, orang yang ahli dalam berbagai macam disiplin ilmu. Nah, itu sekilas tentang biografi atau tarjamah daripada muallif ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembukaan dari Imam Asyuti. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin, dan ujung yang baik itu hanya diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Ya, wal aqibatul husna, ujung yang indah, ujung yang baik itu hanya bagi orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal zalimin, tidak ada permusuhan ya kecuali permusuhan itu kepada orang-orang zalim. Ya, jadi kita enggak boleh musuhan illa 'alal zalimin, kecuali sama orang zalim. Ya. Wassalatu wassalam ala khairi khalqihi, salawat teriring salam tercurahkan kepada sebaik-baik makhluknya. Siapa itu? Muhammadin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan senantiasa tercurah kepada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya ajmain ya. Amma ba'du, adapun setelah itu, yakni setelah hamdalah dan salat ala Rasulillah. Beliau berkata, Imam Suyuti berkata, fa inni, maka sungguh aku, aradtu ingin, an ajma'a, menghimpun, kitaban, satu kitab ya. Beliau ini pengen menghimpun satu kitab atau mengumpulkan kitab, lil akhbarin nabawiyah, yang berisikan akan khabar-khabar Nabi atau hadis-hadis Rasulullah, wal atharil marwiyah, dan juga athar-athar yang diriwayatkan, bi isnadin sahihin wathikin, dengan sanad-sanad yang sahih dan wathik ya. Makna wathik di sini adalah terpercaya. Tuh, jadi kitab yang kita baca ini adalah kitab Imam Suyuti yang beliau kumpulkan dari khabar-khabar yang sahih. Nah, pertanyaan kita, kalau ada orang ngomong hadis sahih, apa sih hadis sahih gitu? Ada teman saya dulu nanya gitu, Ustadz saya mau nanya gitu, hadis sahih apa sih hadis sahih gitu? Kita ketahui hadis sahih gitu. Emang sih di YouTube, di Google tulisannya sahih gitu. Ketahuan orang ngaji ame Google, ame ngaji ame guru ketahuan ya. Tuh. Tulis hadis sahih adalah mattasala sanaduhu, hadis yang bersambung sanatnya. Mattasala sanaduhu, hadis yang bersambung sanatnya. Terus biadlin ya, yang disampaikan perawi yang adil, perawi yang adil. Dhabitin ya, yang ia itu dhabit ya, kuat hafalannya. An mithlihi, yang disampaikan dari orang yang kuat juga hafalannya. Biduni illatin, tanpa adanya suatu cacat ya, illah penyakit. Wala syudzudin, dan tidak ada kejanggalan. Tuh ya. Nah, jadi hadis sahih apa? Mattasala sanaduhu, hadis yang bersambung sanatnya, bi'adlin, yang disampaikan perawi yang adil, dhabitin, yang disampaikan oleh perawi yang adil yang kuat apalannya, an mithlihi, yang diambil dari orang yang kuat juga, biduni illatin, tanpa adanya illah penyakit, wala syudzudin, dan juga tanpa adanya kejanggalan. Tuh, itu namanya hadis apa? Sahih. Berapa hadis sahih syaratnya? 5. Pertama, bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil. Yang ketiga, kuat hafalannya. Yang keempat, tidak ada penyakit dalam hadis tersebut. Yang kelima, tidak ada kejanggalan. Ya. Ini kita momentum nih, kita belajar hadis sampai hatam nih. Mudah-mudahan kita bisa hatam nih. Karena jarang sekarang orang yang belajar ilmu hadis. Orang sekarang demennya belajar tasawuf, demennya belajar fikih gitu. Padahal kalau orang ngaku cinta Rasulullah harus belajar ini. Ya, kita sering dibilang sama orang Wahabi, wah hadis ente lemah gitu, hadis aneh sahih. Pertanyaan kita, ente tahu gak hadis sahih apa? Jangan ngomong hadis sahih nggak tahu apa? Ya, apal gak tadi yang 5? Apa yang pertama? Bersambung sanadnya. Apa maksud bersambung sanadnya? Gini, yang namanya hadis itu harus bersambung sanadnya sampai Rasulullah. Kayak kita ngomong aja dah, kita nyampein berita nih, di Repul ada tabrakan gitu. Saya bilang ke Riki, di Repul ada tabrakan. Kata Riki nyampein ke Teguh, Go, di Repul ada tabrakan.
Teguh nyampein ke Daus, Us, di Repol tabrakan. Terus Daus saya tanya, Us, ente tahu nggak di Repol tabrakan? Tahu? Dari mana? Dari Ricky? Nah, padahal tadi dengar dari mana dia? Dari Teguh. Itu bersambung terputus sanat itu. Ya. Jadi kita kebanyakan sekarang ini dengar berita itu putus. Ya. Banyak ya. Jadi ilmu hadis ini bukan hanya dipakai buat meneliti hadis Rasulullah, tapi untuk meneliti semua perkataan yang ada di media. Tuh. Ya. Jadi kalau misalnya apa ada Lambe Turah ya namanya ya. Atau kalau di YouTube tuh ada Tribun News ya. Saya mau tanya Tribun News republika.com misalnya. Lebih kuat mana? Kenapa republika.com? Dalilnya apa? Hah? Jadi kalau kita milih berita itu ada informasi resmi, ada informasi asal-asalan gitu. Itu sama kayak kita menerima hadis. Ya. Orang yang nggak pernah bohong, ame orang yang sering bohong yang dipercaya yang mana? Ya nggak pernah bohong. Tapi herannya banyak perempuan sekarang udah dibohongin berkali-kali masih percaya juga. Itu yang kita herani. Berarti ini nggak cocok jadi ulama hadis. Iya, cuman modalnya wallahi doang. Habis wallahi ngelanggar. Kata yang laki tenang masih ada taulohi. Ame billahi. Kan tuh baru wallahi. Wallahi dah, aneh nggak bakal begitu. Besok begitu. Taulohi. Ada habis deh, udah habis tuh isim apa? Kosam. Dipakai ya, wallazi nafsi Muhammad biadi. Aduh kata makin tinggi lagi. Ya, jadi dalam ilmu hadis itu hadis berita yang benar itu harus tercapai 5. Yang pertama bersambung sanadnya. Yang kedua disampaikan perawi yang adil. Adil di sini orang yang jujur, orang yang nggak pernah maksiat secara zahir, orang yang bukan tukang bohong. Tuh syaratnya. Ya. Adil di sini maknanya tadi tuh. Orangnya terpercaya, ya. Orang yang nggak pernah bohong. Tuh. Hati bohong cuman sekedar bohongin kucing, termasuk itu. Ya. Dalam kisah Imam Bukhari ketika pengen sampai ke perawi hadis, dilihat dari jauh. Perawi hadis itu lagi manggil kucing bohong-bohongin, pakai pus. Akhirnya kita pulang kata Imam Bukhari ke temannya. Kok pulang kan udah jauh-jauh pengen nyamperin tuh orang. Jangankan aneh, kucing aja dibohongin sama dia. Pulang. Kucing aja dibohongin, manfaat mudaratnya nggak ada, lah bagi aneh. Pulang nggak jadi tuh. Ya. Jadi yang sekedar bohong itu aja. Nah, apalagi kita yang bilang OTW padahal masih tidur kan? Nah, itu udah nggak masuk tuh kriteria ada tuh. Mana lo OTW? OTW mana nih? Janji rapat jam 9, nongol jam 11. Yang begini nih hadisnya palsu dah. Susah sekarang. Makanya yang kita pakai nih, yang kita teliti itu hadis-hadis yang dipakai Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan sebagainya. Jadi zaman Rasulullah punya murid sahabat punya murid tabiin sampai Imam Bukhari. Sampai situ doang tuh. Kenapa sampai situ doang? Kalau kita teliti sampai bawah kena semua. Ya. Perawi hadis itu yang disebut adil tadi, itu dari kecil benar. Bukan orang yang tobat, enggak ada. Ya. Siapa? Sono. Iya. Jadi perawi hadis itu dari kecil benar. Gitu. Ya kita kan mungkin kecil benar ya, belum kenal temen kan, anak SMP itu. Kata SMP, SMA makan gorengan makan gorengan 5 bayarnya atu. Ini. Terus taubat kagak diterima, udah hadisnya udah. Ya. Jelas paham? Jadi adil syaratnya berat. Ya. Tapi semua sahabat Nabi, tulis ya, semua sahabat Nabi udul ya, dianggap adil semua. Makanya kalau sahabat menyampaikan hadis, walaupun sahabat itu pernah bohong, walaupun sahabat itu pernah maksiat, tetap diterima hadisnya. Ya. Jelas ya? Jadi syarat yang kedua berat gak? Berat. Ya karena yang menyampaikan harus benar-benar soleh. Itu ya. Jadi kalau ada cerita orang penyampai hadis dia pernah zina, auzubillah, atau pernah minum khamr, nggak diterima hadisnya. Ya.
Nah makanya kalau kita ngomong hadis nih, syaratnya kita harus ngutip dari imam yang 6 tadi. Ya. Hadis siapa tuh? Wah ini punya guru. Nggak boleh. Guru ente terjamin nggak? Ente-nya sendiri terjamin nggak? Gitu. Ya. Jadi kalau kita pengen punya ngomong, Anda punya hadis sampai ke Rasulullah, ini terjamin nggak? Ya. Sah-sah aja kalau ada orang mungkin punya tulisan, yang mana tulisannya bersanad sampai Rasulullah, sah-sah aja. Tapi kalau hafalan, nah ini nggak ada jaminan. Gitu. Nah makanya yang ketiga, syaratnya adalah hadisnya dobit. Hadisnya dia diriwayatkan sama orang yang kuat hafalannya. Ya ini, ya yang jarang. Ya. Karena kalau orang kuat hafalannya, kalau zaman sekarang susah nyarinya. Ya. Sebutkan rukun Islam. Nah berapa rukun Islam? 6. Nah repot nih. Rukun Islam 6. Bagaimana rukun iman? 7 kali nambah. Ya. Dobit terbagi menjadi 2. Yang pertama disebut dobit atau dobet sodar. Ya, dobet sodar. Yang kedua dobet kitab. Ya. Apa itu dobet sodar? Orang yang punya hafalan di luar kepala. Kata ulama nih, sampai pun dia bangun tidur masih belum kumpul nyawanya, dibangunin, tahu hadis tentang ini gak? Langsung an syekhina hadasana akhbarana an Rasulullah SAW kola. Hati baru bangun tidur langsung jawab, itu namanya dobet sadar. Ya. Jadi mau kapan aja siap. Nah itu kayak Imam Bukhari. Ya. Satu hari Imam Bukhari beliau datang ke suatu kota Baghdad. Beliau dari Bukhara jauh ya, Bukhara ke Baghdad jauh. Ulama Baghdad kumpulkan ulama hadis untuk ngetes Imam Bukhari. Satu persatu dikasih riwayat 10. Ya, 10 orang masing-masing berapa? 10. Tapi yang satu hadis itu diputer-puter. Ente nanti sampaikan hadis ini. Puter semua sanadnya, an diacak-acak semua, Sampai 100 hadis tuh hadis enggak ada yang benar semua. Sampai Imam Bukhari persilakan duduk. Ini ulama zaman dulu ya. Ketika duduk dites, ya. Bener enggak nih? Orang alim betul. Ketika ditanya, ya Imam Bukhari, tahukah ente hadis ini? An Rasulullah SAW, qala Rasulullah kaza. Kata Imam Bukhari, la adri, ane enggak tahu. Yang ente tahukah hadis ini? An Rasulullah kaza. La adri, enggak tahu. Sampai 100 hadis. Beliau bilang, saya enggak pernah dengar itu hadis. Tapi kata Imam Bukhari, hadis ente yang pertama tadi itu riwayatnya kebalik. Yang benar begini. Ente bilang begini tadi kan? An. Jadi salahnya dia disebutin. Dengar sekali langsung hafal, subhanallah. Dengar yang salah lo ya. Ente tadi salah. Ente bilang tadi begini. Yang benar begini. Ente juga tadi itu hadis yang ini salah. Ente bilang tadi begini. Yang benar begini nih. Begini. Ente juga semua 100 hadis. Ya, ngedenger sekali salahnya langsung dihafal. Itu yang salah loh. Ya. Shallallahu alaihi Muhammad. Ya. Jadi Imam Bukhari luar biasa, sekali dengar hafal, itu yang disebut dobet. Itulah perawi hadis yang hadisnya sahih. Itu. Kita kadang ngafal, coba hafal Quran dah. Ulang. Susah banget. Itu beda, makanya beda. Ya. Jadi Imam Bukhari ini kenapa bisa beliau itu hadisnya sahih nomor 1? Karena pertama hafalannya apa? Kuat. Tuh. Nah, itulah namanya dobit. Kalau dobit kitab, dobit kitab nih. Dia ini perawi tadi, dia punya kitab. Kitabnya ini ya udah dikuasain sama dia, bahkan dijaga sama dia. Jadi nggak mungkin salah. Jadi misalnya saya punya kitab, ini kitab dari engkong-engkong saya dulu, nggak berubah, itu namanya dobit kitab. Ya itu dipercaya juga, karena yang namanya kitab itu ya tertulis. Kalau apalah kan bisa apa ya? Bisa hilang. Itu ya. Yang keempat, nah ini nggak ada penyakit hadis ya. Di mana ada hadis ini cuman agak ribet kalau pengen tahu penyakit hadis ini orang-orang yang ahli ya. Makanya kalau kita ngaji udah dah kita serahin sama guru kita yang paling aman. Ya kemarin saya kasih lihat Azmi nih, tonton video nih. Azmi dengerin ya. Ada gak yang aneh gitu? Ada gak yang aneh nih? Ya, nggak tahu. Azmi kata Azmi saya nggak tahu. Wah, itu dia justru. Jadi permasalahan sekarang ini banyak video di YouTube yang saya share kemarin tuh, yang share di grup, inget gak? Yang saya share di grup ya. Saya nggak sebut namanya dah ya. Itu banyak sekali hal-hal yang janggal. Banyak yang janggal ya, banyak yang salah, keliru. Tapi orang awam nggak tahu. Sama kayak hadis.
Ya. Hadis, ya suatu hari ada orang begini. Kalau nggak salah ini hadis tentang masalah Sayyidina. Ya, la tusayyiduni katanya. Jangan kau sayyidkan aku gitu. Itu kalau orang awam lihat, oh iya benar juga nih hadis. Ternyata ada hadisnya. Tapi kalau orang ngerti hadis, wah ini bukan hadis ini. Karena nggak mungkin Nabi secara sorob salah gitu. Apalagi secara nahu. Ya. Nggak mungkin Nabi menyampaikan tapi kalimatnya salah. Ya. Sampai-sampai ulama itu kalau udah saking deketnya sama kitab, nih saya nih baca kitab Imam Ghazali. Kita sudah hatam beberapa kali kitab Imam Ghazali di sini kan. Kita ngaji kitab Kimia Sa'adah, kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, kita ngaji kitab apa? Kemarin ada apa Ayyuhal Walad. Dari semua kitab-kitab Imam Ghazali itu bahasanya kebanyakan aku kamu. Ya. Jadi aku karang ini untukmu, silakan engkau baca, ketahuilah olehmu gitu. Jadi bahasanya orang pertama, orang kedua. Nah, suatu hari kita baca nih kitab namanya Mukasyafatul Qulub. Kita baca Mukasyafatul Qulub. Imam Ghazali terkenal kitabnya. Menyingkap hati ya, ilmu menyingkap hati. Kok bahasanya kayak bukan bahasa Imam Ghazali? Enggak bahasa aku kamu, enggak. Ya kalau ente kan aku kamu ya, ayah bunda ya. Ya salam. umur ya, ayah bunda ya. Enggak abah umi. Nih kita baca nih bahasanya kok bukan aku kamu ini. Agak curiga kita. Pas kita cek depannya ternyata benar. Di mana namanya? Di Muqaddimah dituliskan kitab ini dinisbatkan kepada Imam Ghazali. Dinisbatkan. Ya. Disebutkan alasannya, di antaranya alasannya sebagaimana nih. Bahasa Imam Ghazali enggak begini. Jadi orang kalau sudah kenal banget bahasa Rasulullah, ya, itu bisa tahu, oh ini bukan bahasa Rasul nih. Itu. Ada yang saking tinggi makomnya, sampai tercium aroma ini bukan bahasa Rasulullah. Tinggi lagi. Ada yang lebih tinggi lagi, dia bisa melihat nur di balik kalam Rasulullah. Ya. Jadi kalau ada orang ulama hadis yang paling dasar yang tadi, ini kayaknya bukan bahasa Nabi nih. Bahasa Nabi nggak begini, gitu. Ya. Ada lagi yang lebih tinggi, aromanya cium. Ada yang lebih tinggi lagi, ada nur cahaya, subhanallah itu ya. Tapi tetap nggak bisa, patokannya apa tadi? Cahaya itu nggak bisa. Kan kita bahas kemarin kan, ya. Idza arada kashfuka alkitab wa sunnah fatamassak bil kitab wa sunnah. Kalau kasyaf ente bertentangan dengan kitab dan sunnah, pegang kitab sunnahnya. Secara kasyaf ente lihatnya hadis bercahaya misalnya ya. Misalnya ente dapat nih makom itu. Wah, hadis nih. Tapi pas ente teliti sanadnya ada perawi yang majhul misalnya, atau perawi yang dajjal gitu ya, tukang tipu gitu. Ya. Pegang yang mana? Kasyaf apa ini? Ini. Ya, karena patokan kita ilmu, bukan kasyaf. Jelas paham? Ya. Jadi kasyaf itu hanya pembantu aja. Hanya membantu sifatnya. Gitu. Adapun bukti tetap pakai ilmu. Imam Syafi'i ketika ngelihat ada orang yang seperti dulu ya. Ada orang yang kelihatannya dalam fisiknya nih, ini orang buruk nih. Ini orang buruk, seburuk-buruknya orang ini. Ya, Imam Syafi'i datang kemudian ditawarin nginep di rumahnya. Ya, Imam Syafi'i ahlan ayo Fadal nginep di rumah kita. Tapi Imam Syafi'i pakai ilmunya. Kata ilmunya nih orang jelek nih, orang buruk ya. Sampai ketika Imam Syafi'i masuk ke rumahnya, disediakan makan, disediakan minum, disediakan air hangat, dikasih kasur yang empuk. Imam Syafi'i akhirnya istighfar, astagfirullah, ya Allah, ternyata saya salah menilai orang gara-gara ilmu saya. Gara-gara apa? Ilmu. Di kitab firasahnya Imam Ghazali lihat nih orang jahat nih. Gitu. Ternyata realitanya enggak seperti yang di kitab. Pengen dibakar kitab Imam Syafi'i gara-gara kitab ini nih gue sujon namanya orang nih, jadi jelekin orang. Akhirnya Imam Syafi'i malamnya nginep, pagi pengen pulang. Ketika pengen pulang kata yang tukang yang bayiin dia tadi, tunggu mau mana? Mau pulang? Bentar dulu, hitung-hitungan dulu sini. Ternyata Imam Syafi'i kata, ya Allah bener yang di kitab tuh, ilmu nggak salah, ilmu nggak salah. Ya, maka jangan ngeremehin ilmu itu. Ya.
Makanya kemarin ya si Ahmad ya, ketika kita punya firasat sama orang ya, nggak boleh kita suuzon. Kalau kita menduga ini orang begini, harus punya tandanya, harus punya apa ilmunya, alasannya apa? Kayak saya punya sohib yang kemarin cerita sama si Ahmad, perempuan nih, kita lagi minjem laptop set. Ane bilang mau di ente kamar ente berantakan ya. Oh, kok lu tahu? Oh, kasap ya gitu. Enggak. Gue cuma lihat tuh, buka laptop, semua folder berantakan, foto ngambrak di mana-mana, file ini, file itu, file wah. Jadi laptopnya itu menggambarkan apa? Rumah saya punya alasan, saya nggak bilang nggak. Oh, kalau kita nerawang kamar perempuan lagi, repot juga tuh kan ya. Enggak, saya nggak pernah lihat kamarnya, saya cuma lihat laptopnya, ya. Karena laptop ini menggambarkan kamarnya, rumahnya itu, ya. Kan ada perempuan yang apik kan ya. Ditaruh nih buku-buku bekas MI dibukin, buku MTS itu bukin gitu, buku-buku TTS ya kan, yang ada gambar orang itu depan. yang kita kepakein kumis. Apik perempuan ada, tapi ada perempuan yang nggak apik. Itu makan somai taruh bawa kitab gini taruh itu. Ya Allah, ya tuh. Jadi kalau ente mau tahu perempuan dari mana itu ada ciri-cirinya. Makanya Rasul dalam syariat Islam kalau kita pengen ngelamar perempuan itu yang dilihat muka sama tangan. Ente mau tahu orang lihat muka, lihat tangan. Ya. Kalau mukanya itu hitam lehernya putih, nah kebanyakan narik Gojek tuh. Tangan hitam sini kan, pas ini putih, wah fix nih. Gojek Depok nih. Tangan itu ada deh ya. Iya kalau orang lihat tangannya tuh. Kalau muka bisa perawatan, skincare tiap malam, krim siang, sama krim sahur ada tuh baru. Tapi tangan nggak bisa dibohongin. Umur lihat nih, kalau udah keriput itu udah menandakan umur udah. Biar kali mukanya licin kutu peleset gitu. Kalau tangannya keriput udah nenek-nenek udah ini gitu ya. Jadi ya gitu, setiap sesuatu ada apanya? Ada alamat, ada tanda-tandanya. Nah, makanya tadi kalau ada ulama hadis ngelihat hadis, dilihat oh ini bukan bahasa Nabi nih, nah itu namanya illah. Yang kelima janggal, nah, bukan janggal ya. Janggal apa janggal? Bertentangan dengan hadis yang lebih sahih atau yang umum atau yang ijma. Ada hadis banyak ya. Tapi ada satu nih hadis kok lain diri ini namanya janggal. Ya, gitu. Contoh lah ya, contoh janggal tuh ismuruh itu ya, nama ruh ya. Dari dulu kita nggak pernah dengar nama ruh. Dari zaman Syekh Abdul Qadir Jilani nggak pernah tuh orang masuk tarekat ente nama ruhnya ini, nggak ada. Syekh Abdul Hasan Sazili, Wali Kutub juga nggak pernah terdengar nama ruh ya. Terus Bahauddin An-Naqsabandi nggak pernah juga bahas nama ruh. Imam Haddad nggak pernah juga bahas nama ruh. Siapapun ulama nggak pernah bahas nama ruh. Sekarang ada pembahasan nama ruh. Ente punya nama ruh. Kalau ente nggak punya nama ruh nggak dapat syafaat. Lalu kok begitu? Seorang itu harus tahu nama ruh. Setiap orang punya nama ruh. Lah kok janggal ini? Pemahaman siapa ini? Ya. Akhirnya dijawab. Ini dasarnya dari kitab Imam Syekh Abdul Qadir Jilani katanya. Ya, kita buka cari kagak ada. Nah ini namanya janggal. Ketika satu pemahaman berbeda dengan pemahaman yang banyak, itu namanya janggal. Jauhin. Kalau mau selamat. Ya. Karena Nabi menjamin dalam hadisnya, sesungguhnya umatku tidak akan pernah sepakat dengan kesesatan itu. Apa yang ulama telah sepakati, benar pasti udah benar dah. Ya. Saya mau tanya maulid, ulama sepakat ya? Banyak ke ulama yang maulid? Mungkin nggak kalau ulama salah? Kalau seandainya maulid salah, sedunia salah, sedunia sesat, sedunia neraka, karena semuanya maulid. Logikanya begitu. Ya. Tapi yang berpemahaman kayak orang-orang ya tetangga kita dah ya. Banyak apa dikit? Dikit. Cuman medsosnya banyak. Menang media ya. Tuh. Besok kita bikin ya Mulia TV. Iya sih. Gambarnya mulia. Itu kaum Wahabi langsung kabur dia. Bukan takut argumen, bukan takut sama mulia. Ya itulah hadis sahih. Jadi hadis sahih di sini ya. Itu punya 5 syarat.
enggak terpenuhi, enggak usah jadi sahih. Nah, ini kata Imam As-Suyuti di sini hadisnya sahih. Fa hadzaftul asanid, aku buangin sanadnya. Dibuangin sanadnya beliau. Ya. Jadi kalau buat orang-orang ahlu hadis, kalau kita pengen teliti hadis, yang kita teliti bukan omongannya doang, tapi jalurnya. Ya. Itu sama kayak kita dapat berita. Suatu saat kata teman saya, Habib Fulan meninggal. Kata siapa? Teman saya. Teman ente siapa ya gitu. Jadi kita harus tahu dulu temannya siapa ini. Jangan sampai ada berita tentang seseorang yang meriwayatkannya orang yang kita nggak kenal tuh. Dalam dunia hadis itu sampai kalau dalam dunia hadis ada orang namanya ada, cuma kita nggak tahu namanya majhul. Ya, itu bisa turun ke dhaif. Ya, namanya ada, teliti kok siapa ini orang gitu. Ya, jadi hanya Islam yang punya metode ini. Nah ini dia. Makanya agama lain nggak ada. Nasrani, Yahudi, Buddha semua nggak ada punya metode ini. Makanya ini metode yang sangat-sangat keren. Ya. Karena omongan itu bukan hanya dilihat daripada isinya, tapi juga siapa yang menyampaikannya. Ya. Tuh, itulah sanad. Kata ulama, laulal isnad, kalau seandainya nggak ada sanad, laqala man syaa ma syaa. Pasti orang akan berkata apa yang dia pengen, sesuai apa yang dia pengen. Tuh, laulal isnad, laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena ada sanad, orang bisa seenaknya ngomong. Nah, makanya kata ulama al-isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Ya. Kita pengen belajar agama, lihat sanadnya. Ya. Jangan kita sembarangan nyari-nyari guru. Ya. Lihat sanadnya kemana gurunya, gitu. Al-isnad minad din. Fanduru, maka lihatlah amman ta'khuduna dinakum, kepada siapa kalian ambil agama kalian. Tuh ya. Nah, cuman dalam kitab ini kata beliau, saya hapusin sanad-sanadnya, wa ja'altuhu arba'ina baban. Aku jadikan 40 bab. Fi kulli babin, pada setiap bab ada 10 hadis. Nah, jadi biar kita tahu nih, gambarannya kata Imam Suyuti, kitab ini berisikan 40 bab. Dan tiap babnya ada berapa hadis? 10. Wasammaitu, aku namakan kitab ini Lubabal Hadis, inti sari hadis. Ya, lubab. Jamak dari kata apa? Lub. Ya, lub. Kalau kita punya hati ada yang namanya sodar. Sodar hati paling luar. Dalamnya hati apa? Dalamnya sodar? Qalbun. Qalbu. Dalamnya qalbu apa? Fuad. Dalamnya fuad, nah baru lub. Nah itu ya, lub. Ya, kalau kita ngupas kelapa, nah mana lubnya itu? Dagingnya. Ya, jadi sebelum kita sampai ke lub, ya kalau di bahasa kita jadi lubuk. Nah itu ya. Lubuk hati. Lubuk bahasa Arab loh. Lubuk bahasa Arab. Lubukah? Apa mana lubukah? Iya, lubukah? Lubuk. Itu kan disukunin ujungnya. Ya, lubuk. Buluk sama Bu. Lubuk buluk dibalik-balik gitu. Lubuk bahasa Arab ya. Tuh. Ya jelas ya. Jadi ini dikatakan di sini, aku jadikan tuh ya, apa nama kitabnya Lubabul Hadis ya, lub. Ya. Lawannya apa lub? Khilaful qashri. Lawan halnya apa? Kulit. Tuh ya. Lub ada kulit. Wa astainu billahil azim ala qaumil kafirin. Aku mohon pada Allah, minta tolong kepada Allah yang maha agung atas orang-orang kafir tuh ya. Nah, ini sardan ya. Bab yang pertama tentang fadilah ilmi dan ulama. Tentang fadilah ilmu dan ulama. Itu pembahasan nanti. Yang kedua, bab tentang fadilah la ilaha illallah. Tuh, apa gimana tuh la ilaha illallah fadilahnya? Yang ketiga, fadilah bismillahirrahmanirrahim. Bab yang keempat tentang fadilah bersolawat pada Rasulullah. Al-babul khamis fi fadilatil iman. Bab kelima tentang fadilah iman. Bab yang keenam tentang fadilah wudu. Al-babul sabi, bab yang ketujuh tentang fadilah siwak. Al-babul samin, fadilah bab yang ke-8 tentang fadilah adzan. Bab yang ke-9 tentang fadilah salat jamaah. Al-babul ashir, bab yang ke-10 tentang fadilah salat Jumat. Ya. Jadi di sini tentang membahas tentang masalah
fadilah ya, fadilah iman, fadilah bismillah. Ajib nanti deh hadis-hadisnya. Ya. Al-babul hadi asyar, bab yang ke-11 fi fadilatil masajid, tentang fadilah masjid. Bab yang ke-12 tentang fadilah imamah, amaim. Fadilah makai imamah. Babus salis asyar tentang fadilah puasa. Nah, ya, tentang fadilah puasa. Nah, saya bacain sedikit, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Ada hadis dari Abu Hurairah. Jadi kalau kita membahas hadis, biasanya para ulama itu membahas pula siapa yang menyampaikan hadis ini. Yaitu diantaranya Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, asyamu junnatun minan nar. Kata Rasul, puasa adalah benteng. Nah, beda tuh ya. Junnatun, jim nun ta. Biasanya kalau jim nun ta bacanya jannah. Apa jannah? Sorga. Gitu. Nah, di sini dikatakan junnah, ya, perisai, benteng. Malam yuhrikhu. Nah, ini dia. Kata Nabi, puasa itu bisa menjadi benteng dari neraka selama ia kagak merusak atau membakarnya. Tuh ya. Jadi kita punya benteng, selama kita nggak bakar, jadi benteng itu puasa. Ya. Kila ada yang bertanya, wa ma yukhrikuhu ya Rasulullah, apa yang bakarnya? Apa yang bisa membakar benteng itu? Qala bikidbatin au bighibatin. Bisa dibakar dengan dusta atau dengan cara ghibah. Nah, itu bisa merusak daripada junnahnya ya, puasa tuh. Ya, makanya kalau bulan puasa ini ya kita kurang-kurangin yang nge-share yang nggak bener ya. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang udah canggih sih. Kalau orang-orang tua ada tuh sering banget tuh ya nge-share di YouTube, di WA group, ya Allah ya. Siapa yang tidak mengirim pesan ini maka 10 anggota keluarganya akan meninggal. Waduh. Kirimkan ke 10 orang yang ada di HP-mu. Kontak cuma 2. Mana nih, kirim mana? Ngirim ke XL. Ya Allah. Kemudian yang ke-14 fi fadilatil faraid, tentang fadilah mengerjakan yang fardu-fardu. Yang ke-15 fi fadilatil sunan, mengerjakan yang sunnah. Yang ke-16 fi fadilatil zakat, fadilah zakat. Yang ke-17 tentang fadilah sedekah. Yang ke-18 tentang fadilah mengucapkan salam. Yang ke-19 fadilah berdoa. Yang ke-20 fadilah istighfar. Yang ke-21 fadilah zikrullah, fadilatu zikrillah. Yang ke-22 fadilah tasbih, fadilah mengucapkan tasbih subhanallah ya. Bab yang ke-23 fadilah bertaubat, keutamaan taubat. Yang ke-25, yang ke-24 fadilah al-faqr. Nah, faqr di sini miskin, keutamaan orang miskin ya. Nah, jadi kalau dibilang keutamaan orang miskin ya, berarti memang yang namanya orang itu ada yang miskin ya. Jadi kalau kita semua pengen kaya tapi realita kan nggak begitu ya. Tanya pengen kaya miskin, jawabannya pengen kaya, padahal realitanya orang itu bukan tergantung keinginannya ya. Kita ini nggak punya sifat irodah, kudroh apalagi ya gitu. Hanya Allah yang punya sifat kudroh irodah. Apa yang kita pengen belum tentu terlaksana, berarti bukan pengennya kita ya. Ente pengen pinter, ente belajar terus pinter, itu bukan pengennya kita, bukan kemampuan kita, karena kita nggak punya sifat kudroh irodah. Makanya pelajari ilmu tauhid, nyampe kita. Kalau tauhid kita lemah, zindik kita, takabur kita itu ya. Makanya saya pernah bilang dulu, ilmu tauhid itu ilmu yang menguatkan semua ilmu. Orang yang berfikih pakai tauhid, kuat fikihnya. Dia sholat Allahu Akbar, dilihat ada Allah yang ngeliatin dia. Coba kalau nggak punya tauhid, Allahu Akbar asal-asalan aja ya. Dia kerja, kalau dia punya tauhid, kuat kerjanya gitu. Jadi ilmu tauhid itu fungsinya apa? Ilmu yang menguatkan semua ilmu. Ilmu tasawuf nggak pakai tauhid, hancur tasawufnya. Ilmu fikih nggak pakai tauhid, hancur fikihnya. Gitu ya. Maka jangan luput tuh ilmu tijan darori ya. Di kita udah belajar alhamdulillah ya, udah hatam tijan darori. Nggak tahu amalnya belum. Ya. Tauhid itu. Jadi di masalah tauhid itu saya di markas ini nggak banyak ngajar ya, tapi kita ngajarnya di hikam ya. Sebenarnya hikam itu kalau kita kelas tauhid itu tijan, sifat 20, tijan, syarat tijan, terus apa namanya akhiratul awam, syarah akhiratul awam, terus kitab kifayatul awam, terus umul barohin syarahnya.
baru hikam gitu. Jadi tinggi banget hikam. Kalau ente ngaji pakai sistematis yang bener, runut, hikam itu tinggi banget gitu. Makanya kita mau ngaji hikam dulu, diomelin itu. Oh hikam. Bidayatul hidayah namanya nasoih dulu. Gitu ya. Jadi kalau kita belajarnya runut itu dari apa tadi? Dari sifat 20. Itu yang dikarang oleh Said Utsman ya. Kalau bisa pelajari itu. Karena saya husnuzan di sini ente dah hatam semua, alhamdulillah. Itu husnuzan aja ya. Tapi kok perasaan ngajinya kayaknya nggak berat gitu. Nah iya. Kita ngaji hikam di guru lain berat banget ya. Kenapa ketika ngaji hikam di tempat lain kok ada yang ringan gitu? Ya. Jadi kalau bahasa Imam Ibnu Athaillah itu, kalau seandainya kita sudah diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan ilmu, maka Allah mudahkan. Orang pun akan paham. Tapi kalau kita nggak diizinin oleh Allah, mau kita pakai penjelasan yang sejelas-jelasnya orang nggak paham. Gitu ya. Paham ya? Itu. Ya Syekh Mutawalli Sya'rawi itu orang yang luar biasa. Ya. Kalau jelasin Quran ya Allah enak dah ya. Tuh. Orang awam ngerti, profesor takjub dengan beliau. Gitu. Kalau kita kan kadang-kadang kalau jelasin awamnya ngerti, profesornya paham itu gitu, ngeremehin. Kita jelasin nih buat profesor, buat orang-orang akademisinya, ngerti, yang bawah nggak paham. Tapi beliau menjelaskan Quran itu semuanya paham, semuanya berdejak Allah. Kalau nanti nonton Allah semua dah. Karena memang beliau ngomongnya bukan dari sini. Itu beliau ngomongnya dari sini, insyaallah. Ya. Itu kalau orang udah Allah kasih izin begitu ya. Kemudian yang ke-25. Nah, ini nih. Babnya yang ke berapa? 25. Ya. Tentang fadilah apa? Nikah gitu ya. Isyarah tuh kalau ada 25 nikah gitu ya. Berapa bit umur sekarang? Jauh sih. Ujang berapa? Makin jauh. 21 jauh, makin jauh. Mulia ada kelewat tahun ini berarti tahun ini. Kita doain mulia ya. Insyaallah husnul khatimah insyaallah. Nggak mau ya kalau kok husnul khotimah. Husnul khotimah maknanya ujung yang baik ya. Yarin depannya acak-acakan, yang penting ujungnya baik gitu. Nah, tentang fadilah nikah berapa tuh? Bab kedua 5. Bab yang kedua 6, tasydid ala zina. Nah ini ya, tentang ancaman masalah zina. Jadi kalau di kitab ini kata Imam Suyuti itu ada zina mata. Nah zina mata, zina telinga dari kitab ini adanya ya. Kalau anda pernah dengar kata-kata zina mata, zina telinga di kitab ini, karena kalau dibilang zina secara khusus dalam ta'rif khusus ada hukumannya. Apa hukumannya? Cambuk kalau ghairu muhsan, kalau muhsan rajam sampai mati. Ya. Ente ngelihat perempuan dengan pandangan syahwat, zina. Hukumannya apa? Cambuk. Hah? Berajam? Enggak dong, karena ini dalam pandangan umum gitu ya. Jadi zina itu terbagi dua ya, ada umum, ada khusus. Kalau umum, nah ini zina mata, zina telinga, ada lagi zina WA, ada tuh. Hukumannya di blok gitu. Nah, yang blok bukannya ini, yang blok Allah, HP-nya mati. Nah itu tanda itu ya. Alamat, nah itu HP-nya berzina tuh ya itu. Allah sayang sama kita. Mata kita ya sering zina, tapi Allah nggak blok mata kita ya. Kan repotnya gitu, kalau kita zina mata kita lihat langsung mata kita gelap gini. Wah, nggak ada lagi yang besok yang lihat perempuan, nggak ada. Di kiri kita cewek nggak satu gitu. Kenapa? Takut diblok matanya ya Allah. Tapi karena rahmannya Allah, kita mau lihat perempuan dosa, Allah masih kasih izin. Itu baiknya Allah. Ya, jelas paham? Kalau Allah sebegitu baiknya sama kita, kenapa kita nggak baik sama Allah? Ya. Kalau Allah sebegitu baiknya sama kita, kenapa kita nggak baik sama Allah? Bagaimana bentuk baiknya sama Allah? Ikutin perintahnya Allah, jauhi larangannya Allah. Ya. Kemudian bab yang ke-27, tasydid alal liwat. Nah, tentang masalah tasydid alal liwat. Apa liwat? Berhubungan ya dengan sesama jenis. Itu ya, liwat. Apa? Homo. Liwat ya. Bang numpang liwat. Nah, itu baik-baik ya. Robi, bang numpang liwat bang. Belum mana deh. Repot tuh.
Ternyata yang denger ngerti dia. Ya. Jadi nggak boleh ya, numpang lewat nggak boleh ya. Yang boleh numpang lewat ya. Bab kedua 928 Fiman isyurbil khamri, tentang ya larangan meminum khamar. Yang ke-29 fi fadilatir rami, fadilah rami, melempar ya. Al-babus salasun, bab ke-30 fi fadilati birrul walidain, tentang fadilah birrul walidain, bakti orang tua. Yang ke-31 fadilah tarbiyatil aulad, keutamaan mendidik anak. Yang ke-32 fadilah tawadu. Yang ke-33 fadilah as-samat, diam. Bab Rabi wa Salasut, bab ke-34 tentang fadilah menyedikitkan makanan, tidur dan istirahat. Bab yang ke-25, yang ke-35 tentang fadilah iklal minad dohki, menyedikitkan tertawa. Bab yang ke-36 tentang fadilah iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Bab ke-37 fadilah zikril maut, mengingat mati. Bab yang ke-38 fadilah kubur dan dan ahwali dan gonjang-ganjingnya. Yang ke-39 tentang man ilniyaha al mayit, tentang larangan ya menangisi mayit. Ya, menangisi mayit dalam arti menangisi di sini bukan nangis ya, tapi meratap. Ya ada tuh yang di video di sampai kuburannya digini itu, makanya perempuan nggak boleh. Ya, itulah kenapa perempuan jangan ziarah kubur keluarga gitu ya. Kalau kubur wali boleh, ada nggak kubur wali begitu-gitu? Nggak ada kan? Nah, gitu. Jangan ikut ke kuburan nih, kadang-kadang begitu perempuan ya. Saya suka larang gitu. Ya kalau ada teman kita meninggal, atau teman dekat kita, jangan ke kuburannya. Ya, gitu. Perempuan di mana? Di rumah tuh, ya. Jelas paham? Ya, apalagi istri dan anak nggak boleh ikut ke kubur, nggak boleh. Ya, haram ya gitu ya. Bilangin tuh orang-orang NU ya. Anak istri kalau bapaknya meninggal nggak boleh ikut ke kubur gitu ya, nggak boleh. Yang terakhir fadilah sabar atas musibah. Nah inilah 40 bab yang insya Allah akan kita bahas dan kita hatamkan di bulan suci Ramadan ya. Jadi kita ini ngaji kitab tuh lama, ngaji hikam nggak tahu kapan kelarnya ya. Dan momentum bulan puasa ini, kalau di kita masih dikit, di Jawa itu 25 kitab 20 kitab. Di kita cuma 2 dikit, kolil ya. Kenapa? Karena kalau di kita ini nggak cuman baca tapi dijelasin. Sebenarnya bikin lama ada jelasin ya. Ya kalau baca mulut beneran juga. Ustadz Azam cerita ngaji di anaknya Mbah Maimun, Gus Idror namanya. Ngaji hadis dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Non stop. Gila, istirahat dikit. Sanggup kan? Itu bukan bulan puasa loh. Gimana bulan puasa tuh? Ya. Jadi ini kita ini agak penting dah ya. Belajar kalau ente mau enak ya paling enggak sejam. Ya, itu dah sejam setengah kurang lebih ya, mau sejam lebih dah. Ya, jadi Ane berharap mudah-mudahan makin lama makin tahun kita makin kuat ngajinya ya gitu ya. Karena tadi kembali lagi orang akhir zaman itu yang diperlukan banyak ilmu. Ya. Orang dulu banyak amal. Ya, kalau zaman sekarang banyak ilmu. Kenapa? Kalau kita kurang ilmu bahaya udah. Zaman sekarang ini kesesatannya luar biasa. Kita ngomongin masalah tadi, masalah nama ruh itu masalah nama ruh masih remeh itu. Ada satu kelompok itu bahasnya udah ateisme udah. Ya. Beragama tapi tanpa Tuhan gitu. Bertuhan tapi nggak beragama. Nah ini kacau udah nih. Nah cuman itu bukan ranahnya saya. Ya saya juga nggak begitu paham bagaimana menyelesaikan mereka. Kita bisa aja ngaji aja, udah gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti di kalangan teman-teman ada yang memang terjun ke masalah itu ya. Jadi cakupan bahasannya bukan lagi fikih, tapi udah teologi gitu. Jadi bagaimana ente bisa menyadarkan orang-orang yang ngakunya beragama tapi nggak bertuhan, atau bertuhan tapi nggak beragama. Ada loh ya. Aneh lupa namanya apa itu. Ya. Dia bertuhan, percaya Tuhan, tapi nggak menjalankan agama gitu. Ada ya, yang penting baik aja gitu. Daripada gue beragama ujung-ujungnya nyesatin orang, bid'ahin orang, nyalahin orang tuh gitu ya. Mendingan gue baik sama orang. Gue punya Tuhan, cuman gue nggak mau ikutin ajaran Tuhan, gue mau ikutin yang baik-baik aja. Nah itu sekarang tantangan lebih besar lagi. Makanya saya persiapkan santri markas ini ya dengan macam-macam medan dakwahnya gitu ya.
Mudah-mudahan kita doakan salah satu dari kita atau enggak beberapa orang dari kita itu bisa mengkonter ya pemahaman-pemahaman sesat yang digencarkan oleh orang-orang di luaran sana ya. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah berikan ilmu yang manfaat, sehat afiat, bisa melaksanakan segala sunnah-sunnah Ramadan. Mudah-mudahan kita bacakan surat Al-Fatihah buat orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala, maafkan kesalahan. Kita doakan juga yang punya hajat, semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.